minum haus. Ini juga dibeli pakai duit gue. Ini juga dibeli pakai duit gue. Kuping gue bisa pecah tahu. Astagfirullah. Jangan pakai kamera. Dina! 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 Vera jadi di luar sana gara-gara suami Kim. Aku nggak mau maafin ibu. Dina! 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 Minggir. Dina! Oke Bu, sebentar lagi saya sama tim menuju ke rumah Ibu. Elis, oke kita ketemu di lobi ya. Iya sekarang. Oke, Der. Aku di lobby nih sekarang. Kamu ke sini ya. Dia sudah megang alamatnya kan? Udah. Nih alamatnya. Oke. Si Ibu ini datang ke ATV udah berapa kali, Lis? Setahu aku, tadi informasi dari security Antv itu udah berkali-kali. Dan udah disuruh pergi juga, tapi ibu ini ngotot. Hampir tiap hari datang. Hari pertama ini dimulai dengan mencari alamat Ibu yang susah banget karena alamatnya juga cukup rumit. Tapi alhamdulillah akhirnya finally kita berhasil sampai di rumah tujuan. Yuk, Lis. Kita cepat, si ibunya udah nungguin dari tadi soalnya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu Iya. datang ke Sina. Iya, Mas. Kami dari tim Taubat Antv, saya Dery. Oh iya. Saya Alis, Bu. Maaf ya, Bu. Mas. Kita Terima terlambat kasih ya. banyak sudah datang ke sini, Mbak ya. Iya. Silakan. Mbak. Bu, sebelumnya mohon maaf nih, kami tadi dari sore, dari siang bahkan nih keliling-keliling sampai sekarang, sampai malam kesini. Ini kan Ibu datang berkali-kali ke kantor, ke Antv, kata tim Taubat. Ini permasalahan khususnya apa sih, Bu? Saya banyak terima kasih sama Mas, sama Mbak Alis sudah datang ke sama-sama, sini. Ibu. Saya sudah berkali-kali lapor ke Antv, tapi tidak ada jawaban. Jadi sekarang Mas Mbak datang ini saya, terima kasih Mas, terima kasih sekali Mbak. Kita juga senang ya kalau bisa membantu ya. Nah, kami tuh penasaran juga dia ingin tahu, ini masalahnya apa, Bu? Lebih ke apa? Ada apa sih, Bu? Pusing Mas ya. Tetangga pada bilang anak saya, Kenapa, Bu, anaknya, Bu? kurang tahu dan juga ya saya dengar dari tetangga Mbak. Maaf, ini tepatnya putri Ibu berarti ya? Iya Mas, Sematawayang atau anak keberapa, Bu? mata wayang Mas. Kenapa, Bu? Ini, Anak Ibu ini apa kenapa? yang terjadi dengan putri Ibu? Saya dengar dari kuping kanan, kuping kiri. Katanya anak saya bekerja tuh Mbak. Ibu itu penasaran dengan pekerjaan putri Ibu karena Ibu sering mendengar dari kanan kiri tetangga Ibu. Iya, Apa? Dibilangnya apa, Bu? Ke tetangga tuh? katanya pergi malam, pulang pagi. Tapi Ibu pernah menanyakan kepada putri Ibu? Sudah, cuman dia coba jawabannya ya terlalu galak sama saya. Udah Ibu pengen tahu aja usaha anak muda. Dibilang begitu Mas. Saya malu sama tetangga. Ini putri Ibu Putut ada hari ini? Apa kemana, Bu? Dia berangkat kerja Mas. Udah berangkat Dia ya karena berangkat udah kerja. malam. Kalau dia ada mungkin kita bisa langsung bertanya ya apa Iya. kerjaannya, terus bisa diklarifikasi seperti apa gitu, penjelasan seperti apa ya. Udah berangkat dari tadi Mas. Jadi Sedangkan dia berangkat Ibu juga tidak tahu. Bu, perlakuan putri Ibu ini di rumah ke Ibu itu seperti apa nih, Bu? apa, Bu? Apalagi yang Ibu temukan dari putri Kami Ibu? siap mendengarkan semua Iya, keluh kesah Ibu, ceritakan aja, silakan. Bu.
Saya melihat dalam tasnya berisi uang banyak. Dan selalu saya tanyakan dengan anak saya, Dina, dari mana kamu mendapatkan uang, Nak? Lalu dia marah-marah. Saya dijoroki, saya dipukul. Demi Allah. Sabar, Tega ya. Bu. Padahal anak tuh nggak tahu wayang. Aduh, Mbak. Apa, Bu? Nah, pas aku nggak sengaja pegang tangan ibu langsung teriak, "Au!" gitu. Aku kan bingung, kenapa gitu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Tangannya kenapa, Ibu? Dia bentur. Satu hal yang mengejutkan, ada luka lebam yang begitu mengerikan di tangan ibu akibat dari sang putri. Ini perlakuan putri ibu. Iya. Ganggu mulu, kenapa sih? Kamu kok begitu sih sama orang tua? Dari mana nih? Kamu bagaimana? Ini Astaga, ya Allah. Siapa itu, Bu? Bu, Anak saya ya udah, saya, Mas. ya udah mumpung anaknya di sini kita di nggak sini, Bu. meninggal. Kita Mas, Mbak, tolong ke belakang aja. Mbak. emang kenapa kalau misalnya kita ada di sini? Nggak bisa, Mas. Kan mumpung ada anak Ibu, kita kan bisa ngobrol-ngobrol. Saya dengan Terus gimana kita di mana? Kita bisa ngobrol juga. Kita di bisa mana? nanya Kita di. semuanya. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. belakang aja, Pak. Tunggu sebentar, Nak. Sebentar, tunggu sebentar, Nak. Sebentar. Saat kami datang dan tim ke rumah ibu tersebut, ternyata Dina pun kembali datang ke rumah dan kami bahkan disuruh sembunyi. Ini yang heran. Ibu! Bu! Ya, Nak. Lama amat sih. Ya ampun, dasar orang tua. Bentar, Nak. Sebentar, Nak. Astagfirullahaladzim. Sebentar aja mau. Ibu sedang ngambil air, Nak. Ibu sedang Air minum. apa? Air minum. Buat Ibu, apa? Ibu minum haus. Ini juga. Ini buat kamu, Nak. Kamu pulang aja sama orang tua kamu, Nak. Ibu melahirkan kamu. Sementara. Ya deh, gak usah bawel ya. Gue tuh mau pergi kerja, mau cari duit buat lu juga. Nah, sekarang lu ambil minta gue salahkan ya. Ganti, nanti gue jalan. Cepat. Kejam kamu sama orang tua anak kamu ya. Cepetan, gak usah bawel. Cepetan itu. Ini tas kamu. Kasih ya. Bulan jam berapa kamu? Masih aja bawel ya. Sekarang kamu melawan orang tua. Boy, kuping gue bisa pecah. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Dina, kamu mau kemana, Nak? Masih pak gue. Dina. Terus kita masuk sekarang yuk. Kayaknya kita udah keluar. Ya ampun, jahat banget sih. Astaga, Ibu. Ya Allah, Ibu. Kenapa, Bu? Bu, Dina kenapa, pergi Ibu? lagi, Mbak. Itu perbuatan putri ibu setiap marah seperti itu. Iya, Ya Mas. Allah, tega banget ya Allah. Oh, jahat banget. Nih anak kayak gini banget sih. Ini coba Iya, Mas. isinya apa aja sih Bu sampai sebegitunya banget putri ibu berani. Kurang tahu ya, Mas. Lihat dulu, Mas. Udah apa gitu. Mbak, saya bukan ini, Mbak. Ini apa, Mbak? Astagfirullah. Saya tuh nama ini, Mas. Ini Itu apa dia? kartu nama Bu. Coba itu ada banyak kan? Jangan-jangan dia memang kerja di sini. Spa dan terapis. Saat Dina pergi, saya dan tim kembali masuk ke rumah ibu dan ternyata ibu menemukan kartu nama dan alat kontrasepsi di dalam tasnya Dina. Kalau gitu kita coba penelusuran pertama, kita coba langsung Ini ada datangin tempat alamatnya. ini. Ibu ikut ya, Bu ya. Tolong sama Iya. Mbak sama Mas ya. Iya. Untuk anak saya. Pasti, Bu, pasti. Yuk, Ya udah kita kita berangkat, berangkat Bu, ya. Bawa kartu namanya ya. Ini tasnya mau Ini jadi dibawa apa petunjuk gimana? untuk kita juga Ya udah. mencari alamatnya ya. Aku bawa satu juga. Ada yang mau dibawa lagi nggak Bu? Coba cek.
Wah, ini. Nggak ada ya, Bu? Ya udah, Bu. Ibu Oke, pintunya tutup. pintunya, Bu. Mohon maaf. Oke. Yuk. Bu, sekarang kita udah sampai di lokasi yang kita cari. Iya. Kita tepat di sini. Gimana kita turun sekarang semuanya? Ya Yuk. udah, yuk. Turun yuk. Jangan deh mas. Jangan. Nggak usah deh mas, tapi pulang aja mas. Ini udah depan tempat. Takutnya anak saya nanti marah-marah pulang ke rumah saya mandi lagi Aduh. mas. Pas kita udah sampai tempat spa yang kita cari, tiba-tiba ibunya bilang nggak mau dilanjutin karena dia takut anaknya marah-marah di dalam. Bu, kalau ibu nggak pengen tahu, nanti kita nggak akan pernah tahu nih kerjaan Tapi seperti nggak apa. usah dia nggak usah mas. Bentar, Bu. saya nggak usah besok aja. Bu, kita Jadi kita- dari tadi loh, Bu, muter-muter cari alamatnya dan Nggak, sekarang udah nggak usah ketemu, deh. Bu. Atau gini deh, Bu. Kalau ibu nggak mau turun, biar saya yang turun. Nggak usah mas nanti. Nanti saya domelin mas. Nggak usah. Bukan. Ya malam, Pak. Ya, selamat malam Pak. Maaf ya, ada perlu apa ya? Kami mau mencari rekan kami di sini, ada Mbak Dina. Tapi ini kebetulan ibunya, kami dari tim Tobat Antv yang mau datang ke sini, mau sekedar Oke, tapi maaf, sudah ada surat izin ya Pak? surat izin. Turun deh, kamu turun dari. Yaudah, saya turun deh. Tapi Tunggu, ini ada apa ini? Kamera-kamera kayak gini? nggak, ini kebutuhan untuk dokumentasi pribadi kami. Saya tidak mengizinkan kalau tanpa ada izin dari pihak itu. Oke. Turun deh, Der. Turun, Der. Aduh. Ibu tunggu di sini aja biar saya yang turun. Ya. Saya boleh izin ke dalam? Mas, bisa matiin nggak Mas? Tolong matiin Mas, tolong matiin Mas. Jangan pakai kamera Mas. Tahu sudah. Bapak sudah ada izin ya Pak? Oke. Ini tentang bicara tentang kemanusiaan, bukan bicara tentang izin, Pak. Oke Pak, Oke. tolong mengerti. Nah, Bapak tahu di dalam sana itu ibunya salah satu yang kerja di sini, disinyalir ibu salah satu pekerja di sini. Saya mau tahu yang namanya Dina ada di sini. Bisa matiin kameranya Pak? Hah? Mas, bisa matiin? Nggak bisa. Hah? Matiin nggak? Jangan pakai emosi. Sampainya kami di tempat spa, ada security yang datang menghampiri, mengetuk-ngetuk, dan meminta kami mematikan seluruh kamera yang on, dan bahkan meminta surat izin. Mau tunggu sebentar, saya koordinasi juga dengan teman-teman. Sebentar. Kayaknya kita nggak boleh pakai kamera deh. Gimana, Der? Der gimana? Gimana? Agak PR sih memang. Kenapa? Cuman security-nya kayaknya memang ditugaskan untuk menjaga banget. Terus kita nggak diizinkan sama sekali untuk on kamera. Jadi mungkin nanti bro, kamera still satu aja. Nanti dari dalam mobil, ya, gue yang akan coba masuk. Nggak apa-apa tuh. Ambil Kelihatan nggak? Angle. Jadi sembunyi-sembunyi aja ya ngambilnya ya. Angle jauh Der, aja. Der. Der, jaga emosi, Der. Jangan emosi. Iya. Saya Satpamnya galak soalnya. Jangan emosi, Der. Biar kita bisa Mohon masuk doanya juga, Der. Biar tahu ya. Biar bisa masuk juga. Oke Pak, saya sama tim sudah koordinasi. Kita nggak pakai kamera untuk on di sini. Namun saya boleh minta Kelihatan izin, ya? saya Kelihatan. bisa masuk ke dalam atau mungkin lihat situasi di dalam seperti apa. Oke, siap. Tunggu sebentar. Silakan Pak. Oke, Pak. Ada apa ya? Malam Mbak, saya dari tim Taubat Antv. Jadi mau nanya, tempat ini betul kan ini kan? Iya, betul. Di sini ada yang kerja namanya Dina nggak? Dina. Kalau nggak salah dia bukan pekerja sini, tapi dia suka nongkrong di sini sama teman-temannya. Nongkrong di sini. Tapi dari informasi yang kami dapat, justru Dina memang kerja di sini. Bukan, dia bukan pekerja sini. Nah, pas kita nunggu Derry lagi nyari informasi tentang Dina, tiba-tiba ibunya nggak tahan mau keluar. Aku panik dong. Ya udah aku kejar aja dan di sana ribut. Bu, aduh ini gimana? Bu. Saya boleh izin masuk? Astaga. Ada apa ini pakai kamera Ada anak segala? saya Mbak, Dina Mbak. Bu, maaf, penjelasannya Dina tidak ada di sini Bu. Mbak, mohon maaf, ya. mohon maaf Mbak. Mbak. Cepet kamu masuk. Mbak, aku mau ketemu Dina Mbak. Mbak ini Maaf ya semuanya. Di sini nggak ada yang namanya Dina. Terima kasih. Mbak, tapi kita dapat alamat di sini, Mbak. Cukup. Mbak, Tolong Mbak. Mbak. Tidak ada. Anak saya di dalam Mbak. Pak, tolong, Pak.
Mbak, Dina! Dina ini ibunya! Pak, mau dibantu ya Pak ya, ibu ini lagi cari anaknya Pak. Dina! Mas, tadi saya udah bilang, Mas. Nggak apa-apa Tadi Pak, udah bilang, ini tolong dimatiin. nggak apa-apa Pak, nanti nggak apa-apa Pak. Tidak bisa, Mas. Ini tolong dimatiin. Ini masih dimatiin. Sabar dong. Biasa, matiin nggak ini? Jatuh, woy. Saya kerja di sini. Kalian, jangan emosi. Kamu ini aja, Tom. Hah? Tadi sudah didengar Ini bukan masalah surat izin, masalah kemanusiaan, Pak. Ini ibu nyari anaknya, Pak. Anak kata bapak punya putri kerja tempat ini gimana? Tapi sudah dijelaskan, tidak ada yang namanya Dina di sini. Nggak ada. Tolong Saya dong, belum. ada tetangga. Astaga. Saya minta izin. Saya boleh ke dalam. Agak sini, Bu. Kalau Dina tidak ada, kami pulang. Kalau ada, kami ingin bertemu. Saya hanya minta satu surat izin. Ibu mabuk. Ini lingkungan orang. Tolong jangan. Pak, tolong dibantu ya Pak ya, Pak. Tidak ada yang namanya Dina, Bu ya. Dina. Oke, sekarang udah bubar. Bubar. Mas, tolong. Bapak nggak ada rasa kasihan ya Pak? Tolong, mengerti. Tolong. Udah, Bu. Udah. Udah lihat ibu kayak gini nggak ada kasihannya Bapak nih ya? Biar nggak punya hati mungkin. Udah. Ampun. Ya udah. Mungkin pada nggak punya hati kali ya. Nggak punya ibu kali ya Bapak? Galak banget sih. Nggak lihat apa? Saya kepancing emosi saat Ibu dorong kayak ibu gini. nih. Dia punya ibu kali. Gimana nih dia? Kacau hari ini. Tapi yang pasti kita udah nggak penasaran, sudah tahu tempatnya. Cuma tadi kan security-nya nggak kooperatif, sampai dorong ibu kan. Dan ibu juga kepancing emosinya di situ. Bu, ibu yang sabar, ibu doa, bantu kami. Kita bisa bantu ibu untuk tahu informasinya dan ini kan tentunya Besok aja ya. kita balik besok lagi ya, Kita Bu ya. balik lagi Ibu dulu. juga istirahat ya. Dia. Apalagi sih orang ini? Ya ampun. Apalagi sih Mas? Pak, jangan. Aduh, Der, kamu jangan. Der yang tenang Der. Jangan emosi Der. Saya tahu tentang Dina. Bapak tahu tentang Dina? Tahu sekali. Kenapa nggak bilang dari tadi Pak? Mas. Maksud Bapak? Ngerti lah. Pak. Ya. Wih. Tiba-tiba pas mau balik, itu security datang lagi dan bahkan menawarkan untuk memberikan banyak informasi dengan imbalan. Saya ada nomor kontaknya temannya si Dina. Namanya Vera. Vera. Nanti bisa hubungin aja nomor ini. Ini teman akrab si Dina ini. Dan saya bisa langsung hubungi dia untuk tahu kondisinya. Bisa. Cari informasi sama dia ya. Nanti punya lawan. Gimana Der? Tapi masih perlu teka-teki sih. Cuman yang pasti Apa ini itu? kita dapat nomor telepon, namanya Vera. Ini Siapa? sahabat dekatnya Dina yang juga memang di sini. Iya Mas. Ibu malam ini istirahat, jangan mikir macam-macam ya Bu ya. Besok kita lanjutin penyelidikan lagi ya Bu ya. Please, lo pegang nih nomornya. Tahu tenang. Simpan ya. Pak Taman, kerjaan aja. Jangan balik. Udah lebih tenang Bu sekarang Bu. Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, Udah siap ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Apapun hasilnya, Ya. kita ikhtiar Bu ya. Ya. Oke. Tapi kita Bu, kita telepon. mau coba telepon Vera, Ya. nomornya. Kalau saya kemarin hubungin nggak diangkat-angkat nih. Mudah-mudahan dari Ale sekarang bisa diangkat. Karena beda nomor ya. Oke. Siapa tahu kalau nomor lain Coba diangkat. guys, dulu. Telepon ya. Coba telepon deh, biar gue yang ngomong. Ya. Ini di nomor gue nggak Ibu tenang ya diangkat. Bu ya. Ibu diam dulu ya. Halo, Malam, iya, ini dengan Vera ya? dari mana? Vera, saya dari Antv. Dari mana? Dari Antv. Dari NTV. Ah. Penyakit apa ya? Vera, ini ibunya Dina, Vera. Kok dimatiin? Dimatiin sih. Coba lu SMS dulu deh, misalnya SMS. Telepon lagi atau SMS lagi? SMS dulu. Ntar dia nggak angkat lagi. Nggak, telepon aja dulu. Telepon lagi ya. Dimatiin sih. Kita ngomong dari Antv jadi Halo. Halo Mbak Vera. Mbak, gimana Mbak? Tadi
Mbak Vera kan gini aja deh, maksudnya gimana Mbak? Kita boleh datang ke rumah. Saya nggak mau ikut masalah kayak gini, cuman ini biar enak kita ngobrol langsung aja deh. Oh gitu. Jadi kita datang ke rumah Mbak Vera ya? Gini deh. Mbak datang aja deh ke kosan saya aja deh. Iya. Boleh minta alamatnya Mbak ya? Mbak Vera di SMS ya alamatnya ya? Oke, nanti SMS. Oke. SMS ya Mbak, ke nomor yang ini ya Mbak ya? Oke, Ya. oke. Makasih ya Mbak. Sekarang kita ke sana ya Mbak ya? Coba. Makasih Mbak. Oke, makasih Thank you. Mbak. Nah, akhirnya saat giliran Alis yang menghubungi, diangkat, tapi dimatikan lagi. Tapi akhirnya kami mencoba lagi dari telepon, akhirnya SMS, akhirnya Vera mau memberikan alamatnya untuk kami datangi untuk langsung berkomunikasi secara langsung. Itu udah masuk SMS tuh. Oke, Nah, ini. alamatnya Bu. Ini alamatnya. Oke, kita langsung deh. Kita langsung. Yuk, naik. Oke. Aku udah. Yang itu kita deh, Mas. Hah? Yang mana, Bu? Itu beneran Dinda, Bu? Ya bener tuh. Gak salah, Bu. Enggak. Tuh. Ayo kita jalan ke Mas. Ya, Tahan tahu, ini kita di jalan raya, Bu. Bentar. Saya dulu. Sana. Oke, kameramen ikut sama Ibu kita. kalau mau ikut lewat sana, bahaya lewat sini. Lewat sini aja. Kameramen ikut sama gue satu. Ikut sama gue satu. Ibu mana Ibu? Ya. Awas, Bu. Ayo. Kameramen cepet dong. Ya, lama banget sih kameramen. Nggak dapat kan gambarnya kan? Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada, balik. Jadi gimana deh? Nggak dapat. Terlalu jauh, juga ada kejauhan juga tadi ngambilnya. Tadi Dina kan Bu ya? Iya, benar, Dinda. Aduh pada kemana ya mereka ya? Cepet banget sih. Kita mungkin nyusul tuh jalan panjang banget, lu mau lari gimana pun dapat. Lagian kamera lama banget sih. Sabar dong, tenang. Terus gimana nih kita? Gak dapat. Udah, Iya, kita iya, ke iya. siapa tadi alamatnya Rumah Vera? Vera. Di rumah saya Kita ke rumah Vera aja ya. Bu, Udah Bu, yuk. nggak mungkin. Karena itu udah di rumah. Tuh ada orang tuh. Assalamualaikum. Malam Mbak. Sampainya di rumah Vera, kami disambut oleh wanita-wanita manja yang ada di rumah tersebut. Namun akhirnya sang ibu kos keluar dan berkomunikasi untuk bertanya tentang keberadaan Vera. Dari siapa ya? Ada ibu kosnya? Ada. Malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Seksi banget. Malam Ibu. Sebelumnya ini Ibu dengan Ibu kosan. Iya, benar. Kenapa ya baik merah sejalan, Mas? Iya. Ibu kami dari tim Antv. Ini sengaja datang ke sini ingin ketemu sama yang namanya Vera. Ada di sini Bu. Vera. Oh, Vera undang-undang nggak bilang sama saya ya? Tadi sih udah kontak by SMS sama Vera. Mungkin Kita udah telepon tadi. Oh, udah. Ya, udah telepon katanya boleh ke sini, Bu. Bentar ya, sama dulu ya Iya. saudaranya ya. Vera, Ya, Bu. itu ada yang cariin kamu. Apalagi sih, Bu? Ini kayaknya Vera nih. Vera, maksudnya apa sih? Mau merah-merah kayak gini? Saya juga nggak Nanti tahu. kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Kamu yang tanggung jawabnya. Ya, maaf, Bu. Ini bukan salah aku, Bu. Aku nggak ada tahu Terus ini apa? Maksud kaminya apa nih? Aku nggak tahu, Ibu. Udah deh kamu. Mbak Vera. Mbak Vera, ini kami yang tadi telepon
tadi SMS dari Antv Aku Alif nih, Daryl. yang mau nanya tentang keberadaan dan kondisi Dina. Oh, soal Dina yang tadi Iya, iya. Nah, hari ini kami datang bersama ibu dari Dina. Nah, sekarang mungkin Vera bisa bantu kami, bantu ibunya untuk tahu kondisi Dina itu seperti apa dan kerjaan dia itu seperti apa sih dan di mana gitu sebenarnya. kan temannya Dina bukan aku. Tapi penuturan dari sapam yang ada di tempat spa, Mbak Vera ini teman dan sahabat paling dekat dengan Iya. Dina. Mbak. Sampai kami mendapat nomor telepon Mbak Vera ya. Ya, tapi kan nggak harus dari aku juga kalau mau tahu tentang Dinanya ya. Soalnya aku juga nggak tahu apa-apa. Mbak, tapi dari informasi kita dapat, Mbak Vera itu katanya teman dekatnya Dina. Mau Sahabat. dibantu ya, Mbak? Sahabat paling dekat Iya. dengan Dina. Kata sapam yang ada di tempat spa bahkan. Iya, tapi saya nggak tahu apa-apa gitu dan itu bukan urusan saya. Tolong deh Mbak Vera kasih tahu ibu ya. Ada di mana Mbak Vera? Saya nggak tahu ibu. Ibu pengen tahu. Ada apa dengan Dina? Tolonglah. Tolong Mbak Vera. Mbak Vera, kami mohon dengan atas nama kemanusiaan, Mbak Vera lihat nih sosok ibu yang pengen tahu putrinya di mana, kondisi seperti apa. Boleh kasih tahu sama kami? Jadi ibu ini nggak pernah tahu kerjaan anaknya itu apa. Selama ini nggak tahu, Mbak Vera. Tolong dibantu ya, Mbak Vera. Tolong Mbak Vera, tolong. Oh gitu. Jadi gini Bu, ya biar saya kasih tahu sama ibu. Vera jadi pelacur di luar sana gara-gara suami ibu. Betul. Ya. Karena suami ibu yang nidurin dia mau dia jadi dia jadi pelacur sekarang. Ayo ikut saya. Jangan, Ayah! Jangan! Jadi Dina meminta Dina untuk melayani nafsu bejatnya. Dina sudah berusaha melawan, tapi sang ayah justru mengancamnya. Jadi jangan pernah salahkan Dina, salahkan dia. Mbak, yang bener ngomong, Mbak. Ya bener Mbak. Iya. Bu, astagfirullah. Amin, udah bantu Bantuin dong. Aduh. Mbak ngomong bener nggak sih, Mbak? Memang kenyataannya seperti itu. Dia udah jadi pelacur gara-gara suami ibu ini yang nidurin dia sendiri. Nanti kita itu matiin dulu. Kita bantu ibu nanti. Bantuin apa minyak? Air putih, tolong air putih. Tarik nafas, Bu. Lagi. Dina. Din, sini Din. Din, ibu kamu pingsan, Din. Ini ngapain? Din, ibu kamu pingsan, Din. Ini nggak. Bu, hati-hati, Bu. Dina. Maafkan ibu Dina. Din, ibu kamu pingsan. Ibu yang Din. salah Dina. Ibu, ngapain ibu ada di sini? Maafkan ibu Dina. Maafkan ibu Dina. Ibu yang salah. Udah, dong saya campur dulu ya. Mas. Dina. Jangan bentak-bentak. Ini udah gue bayar. Jangan yang bayar ya. Bayar. Nih, gue balikin nih. Dina. Aduh. Emosi dulu. Maafkan ibu Dina. Ibu yang salah Dina. Maafkan ibu Dina. Ibu yang salah. Maafkan ibu. Ya, ini ngapain sih Mbak? Ngapain sih Mas? Mau bikin malu? Bukan Din. Dina. Dina. Din. Ah, gua nggak tahu urusan lo aja. Dina. Kedatangan kami di sini pengen bantu biar Dina sama ibu kembali rukun, kembali bersama dan Dina juga kembali ke jalan yang benar, Dina. Udahlah Mas, Mas tuh nggak ngerti ya. Mas nggak tahu kayak gimana penderitaan gua. Udah. Kita semua udah. Dina, udah. Istighfar. Maafkan ibu Dina. Ibu yang salah Dina. Maafkan ibu. Mama udah ngerti cerita kamu, Din. Kita enggak. Dina, ini ibu kamu loh. Dina. Ibu sampai sini. Aku nggak mau maafin ibu. Dina. Dina.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jauh-jauh sini dong. Dia jalan. Udah mas. Ayo mas, tolongin mas. Itu kabur tuh, yang nabrak. Dina. Minggir. Dina. Tenang Bu, tenang. Mudah-mudahan nggak apa-apa Bu. Iya mbak, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya mbak ya. Kita doa aja Bu. Iya. Sabar ya Bu ya. Iya pak. Saya takut mbak. Nggak apa-apa Bu. Tadi kayaknya nggak parah ya. Mudah-mudahan sih nggak parah ya. Iya. Bu Tursina? Iya dok saya. Ya, Kondisi Dina gimana dok? sudah saya periksa dan sudah ada hasil ronsen sendiri juga. Yuk, Bang. Dok, kita Dok, boleh sebentar. Kalian berdua bisa ikut masuk ke dalam. Anda di mana? Tadi sudah izin ke pihak manajemen, katanya bisa masuk ke dalam. Anda di mana? Kami dari media. Dari tim Taubat. Ya, demi etis ya. Pasien itu harus dalam keadaan tenang, tidak boleh ramai. Tapi ibu ini lagi dalam kondisi drop gitu. Ya, saya tegaskan bahwa hanya ibu dan mungkin kameramen satu orang. Ya, Bu. Ya Ibu, Ibu tenang-tenang Bu. Iya, Mbak, ya. Ya. Jadi kameramen masuk satu deh. Daripada kita nggak bisa masuk. Ya, masuk. Setelah saya pelajari hasil ronsen, putri ibu ini harus diamputasi atau akan cacat seumur hidup. Tolong bantu saya dok. Jangan sampai anak saya diamputasi. Tapi dia masih muda dok. Segera ambil keputusan. Karena kalau misalnya ibu putuskan amputasi, saya akan siapkan berkas untuk ibu tanda tangan ini. Astagfirullahaladzim. Nina, bangun nak. Maafin ibu nak. Ini salah ibu nak. Nina, bangun nak. Iya. Dina gimana Bu? Nina di rumah sakit nak. Kata dokter, kaki kamu harus diamputasi. Gak mungkin. Ini semua gara-gara Kalian semua pergi. Kalian cuma bisa ketawa cerita anakku. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ibu gimana Bu? Bu kenapa Bu? anak saya diamputasi mbak. Astagfirullah. Dok, nggak ada cara lain gitu selain amputasi? Ya, Emang begitu fatalnya kecelakaan tadi? Kenapa dok? Tulangnya kenapa dok? Karena ini kalau didiamkan, tidak ada tindakan segera, itu akan membahayakan kesehatan pasien itu sendiri. Gimana mbak? Harus amputasi anak saya mbak. Tapi itu semua saya serahkan kepada keluarga pasien dan ibu sendiri. Itu udah jalan satu-satunya diamputasi ya dok ya. Duduk dulu Bu, Ibu duduk dulu. Duduk Bu. Bu sabar Bu. Terbaik Bu, yang penting Dina selamat. Iya. Mudah-mudahan ada hikmah kita semua. Iya. Kita boleh tetap mengikuti gitu, meliput boleh. Iya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dok ya. Oke. Iya. Makasih dok. Aduh, jadi kayak gini Lis, aduh. Gimana sih kok bisa kayak gini sih? Tahu mbak. Dokter keluar memberikan informasi ternyata tindakan yang harus dilakukan adalah Dina
harus diamputasi untuk pilihan hidupnya, antara mati atau amputasi. Mana dok? Boleh dong. Sudah ibu putuskan. Setuju? Bu, tegaskan. Setuju? Kalau betul setuju, saya akan cek hasil ronsen terakhir. Nanti akan segera saya akan ambil tindakannya. Iya dok. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Allah. Jangan sampai diamputasi ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah. Ya dok, apa dok? Jadi setelah di ronsen yang terakhir bahwa ternyata memang kondisi sangat parah, namun ada satu hal, satu keajaiban yang luar biasa mungkin soal ini. Iya dok. Bahwa ternyata amputasi tidak perlu, karena itu operasi. Alhamdulillah dok, ya Allah. Benar dok. Cuman satu istirahat 1 bulan, jangan gerak-gerak ya, Bu. Iya dok. Oke? Alhamdulillah. Musuh turun. Alhamdulillah. Aku jadi gak ada nasi. Ya Allah, kita terima kasih kepada Allah ya. Alhamdulillah. Aku jadi gak ada nasi. Ibu. Ibu selalu jaga kita sama ini. Ya Allah. Ampuni kita Ibu. Ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lagi pada ngaji. Alif lam. Alhamdulillah ya. Suaranya Dina. Ya. Zalikal kitabul la Assalamualaikum. raiba fihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada tamu ya. Dina. Kita masuk aja deh, udah nggak usah keluar, kita masuk aja. Kasihan. Hai. Iya, aduh. Ibu. Mas. Ibu. Iya, Mas silakan. Hati-hati. Gimana? Nih. Silakan. Alhamdulillah. Mohon maaf nih mengganggu. Iya, enggak, Tapi dari enggak apa-apa. kejauhan tadi begitu kami masuk, suara ngajinya Dina sama Ibu begitu menggetarkan hati. Alhamdulillah Mas, anak saya udah sadar, udah memperbaiki kelakuannya, dan saya sangat bangga atas pertolongan Mas dan Mbak. Dan Dina sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah Mas, atas bantuan Mas dan Mbaknya saya juga lebih terbuka pikiran saya, pintu hati saya juga terbuka, dan saya bisa menjadi manusia lebih baik. Di sini dengan acara ini, alhamdulillah saya akhirnya bisa bertaubat Mas. Alhamdulillah. Kita juga ikut seneng ya, Der ya. Berkat doa Ibu yang pasti. Iya, Ya, berkat semuanya juga berkat doa Berkat kamu juga, Dina. Kamu juga bisa membuka hati ya.
Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika kita mempunyai 2 buah gunung emas pun kita berikan kepada orang tua kita, belumlah itu bisa membalas kebaikan budi orang tua kita. Bukankah orang tua kita pun menggendong kemana kita pergi sewaktu kita kecil? Bukankah orang tua kita yang bangun di tengah malam ketika kita kelaparan ingin menyusu? Bukankah orang tua kita yang membersihkan hajat-hajat kita? Bagaimana kita bisa membalas tetesan-tetesan darah orang tua kita, ibu kita ketika dia melahirkan kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 buah gunung emas pun ketika kita berikan kepada orang tua kita, kepada ibu kita, belumlah kita bisa membalas budi dari orang tua kita. Karenanya, jangan sesekali mengecewakan orang tua. Doa ibu kepada anaknya sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Bayangkan betapa pentingnya ridho orang tua. Jangan kita sesekali mengecewakan, ya. Jangan sesekali kita membuat hati orang-orang tua kita sedih. Ada satu hal yang tidak pernah lepas dari kita selain kita menghirup oksigen. Apa itu? Doa orang tua kepada kita. Dia akan selalu menyertai kita. Tidak akan pernah lepas doa itu. Selalu mengiringi kita. Kita bisa seperti ini boleh jadi karena doa-doa orang tua. Orang tualah yang membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai sejauh mana kita membahagiakan orang-orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya yang masih mempunyai ibu, yang masih mempunyai orang tua, ayo muliakan orang-orang tua itu.